para warga sekitar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan chapter kemarin. Solo Camping. Chapter 33. Ada lebih banyak orang dengan skill mistifikasi daripada yang kukira. Jauh dari hunter lainnya, Soho melintasi hutan tanpa ragu-ragu. Tentu saja, banyak hantu muncul dan menyerangnya. Serta ranting pohon yang menyerang dari segala arah. Wah, Banshee menggunakan skill raungan. Kamu kehilangan arah selama 10 menit. Selain itu, hantu Banshee berteriak di atas kepalanya, membingungkan pikiran Soho. Dominator Touch. Tangan tak terlihat Soho mencengkeram leher Banshee, lalu mematahkannya. Jangan menangis. Sinterklas tidak akan memberikan hadiah kalau kau cengeng. Soho tertawa dan membunuh setiap Banshee yang muncul. Kemudian, dia mengayunkan kedua pedangnya seperti kincir angin dan melenyapkan hantu-hantu yang mengelilinginya. Menggunakan skill Storm Slash. Kamu telah membunuh hantu. Kamu telah membunuh hantu. Kamu telah membunuh hantu. Storm Slash sangat berguna dalam melawan gerombolan musuh. Namun, bahkan setelah mengalahkan begitu banyak hantu, tidak ada tanda-tanda naik level. Yah, aku hanya harus membunuh lebih banyak dari mereka. Jika dia akan bergerak maju, dia harus membunuh mereka semua. Menggunakan skill Storm Slash. Menggunakan skill Storm Slash. Kamu telah membunuh hantu. Kamu telah membunuh hantu. Hari-hari ketika satu penggunaan Storm Slash menguras semua mana sudah lama berlalu. Sekarang, dia bisa menggunakannya hingga 8 kali jika perlu. Tapi ada sesuatu yang aneh. Aku mengalahkan begitu banyak dari mereka, tapi tidak naik level. Dia merasa seperti tidak mendapatkan EXP sama sekali. Mungkinkah mereka memiliki inti di suatu tempat? Matanya memindai area untuk mencari tanda-tanda keberadaan inti. Dengan bantuan inderanya yang ditingkatkan, dia mampu menentukan tempat paling berbahaya di hutan. Dia mengubah arah dan berlari ke sana. Pedang taring serigala bertanya, "Kemana kita akan pergi?" "Aku ingin mampir sebentar." Arahnya sedikit berbeda dari tempat relik itu berada, tapi tidak terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah pohon yang tampak aneh. Pohon spektre. Itu adalah pohon roh yang melindungi tempat suci, kata pedang itu. Pohon roh. Dia menatap pohon itu, yang lebih mirip rumah hantu daripada pohon roh. Dan itu memang berhantu. Dia bisa melihat hantu muncul dari tunas seperti buah di ranting pohon. Beru menjelaskan, itu adalah pohon hantu yang tampaknya tumbuh dengan memakan mayat manusia yang mati di tanah ini. Aku tahu itu. Pasti ada inti di suatu tempat, katanya. Lega karena telah menemukan sumber hantu. Dia terkekeh. Mengangkat taring serigala di udara dengan Dominator Touch, dan mengayunkannya seperti sedang membelah kayu. Raungan yang memekakkan telinga bergema di hutan. Namun, sosok hantu pohon tetap berada di tempatnya. Ketahanannya tinggi. Mari kita lihat siapa yang menang. Sesuatu terjadi. Bayangan merah menyerang Soho, yang menyerang pohon spektral. Dengan cepat mundur, Soho mengayunkan pedangnya untuk menangkis cakar mereka. Serigala Dungeon, Serigala Dungeon. Serigala Dungeon mengelilingi Soho dari depan dan belakang, tidak membiarkannya melarikan diri. Mata mereka sudah menargetkan Soho sebagai mangsanya. Tidak seperti serigala Dungeon biasa. Mereka memancarkan aura yang berbeda, layaknya penjaga yang melindungi tempat suci. Tapi itu membuat Soho semakin senang. Baiklah. Kalian akan berguna nantinya. Dalam sekejap, Soho melepaskan ledakan kekuatan dari seluruh tubuhnya. Judul, efek buff Wolf Slayer telah diaktifkan. Semua statistik meningkat sebesar 40% saat menghadapi monster tipe binatang. Serigala Dungeon secara naluriah menunduk karena rasa intimidasi yang tiba-tiba terpancar dari mangsa mereka, yang tampak lebih lemah dari mereka beberapa saat yang lalu. Pada saat yang sama, Soho mengayunkan pedangnya ke arah serigala Dungeon tersebut. Serigala bayangan LV. 1. Rank normal. Serigala bayangan LV.
Satu rank normal. Beru, yang duduk di atas kepala mereka, mengangguk dengan ekspresi sombong. Kim, ya, mulai sekarang, layani Tuan Soho dengan setia untuk melindunginya. Itu sebabnya kami kalah perang. Pedang taring serigala kecewa melihatnya. Soho lanjut memotong ranting pohon tersebut. Banyak hantu mengganggu Soho, tapi sekarang serigala bayangan melindunginya. Tiba-tiba, ada suara muncul. Kenapa kamu tidak menjaga pohon hantu yang diperintahkan untuk kau lindungi? Kak, kau berada di pihak siapa? Sepertinya salah satu taring sedang memperhatikan Soho dari jauh. Dan akhirnya, itu sudah cukup. Dengan suara keras, pohon hantu raksasa itu tumbang. Kamu telah menghancurkan pohon hantu. Hantu di sekitarnya menghilang. Hantu yang mengelilingi Soho menghilang dalam sekejap. Kamu telah naik level. Apakah aku baru saja naik level seperti itu? Dia tidak percaya bahwa dia naik level hanya dengan menebang satu pohon. Soho dengan cepat mengamati sekelilingnya. Dia kemudian memanjat pohon terdekat dan memeriksa situasi daerah lain dari titik yang lebih tinggi. Di tempat yang jauh, hantu masih menyerang para hunter. Ada lebih dari satu pohon hantu. Dia tahu bahwa akan ada orang yang akan mengetahui lokasi pohon hantu lainnya. Ayo kita pergi. Mengikuti perintah Soho, serigala bayangan menyerbu ke lokasi pohon hantu kedua. Saat suara yang runtuh bisa terdengar dari suatu tempat. Apa itu? Baik Miho, yang sudah berurusan dengan semua anggota Guild Hyena dan mengawasi sekelilingnya, menoleh ke arah suara itu. Bukankah tadi pria itu pergi ke sana? Mungkin itu hanya ilusi, tapi sepertinya jumlah hantu di sekitarnya sedikit berkurang. Tidak, itu bukan hanya imajinasiku. Berkat itu, dia merasa sedikit lebih tenang. Baik Miho melihat kembali ke anggota Guild Hyena yang tangkap untuk mendapatkan informasi. Kebanyakan dari mereka sudah mati, tapi ada satu yang masih hidup, berlumuran darah dan meringkuk ketakutan. Baik Miho menatap dan bertanya, untuk siapa kamu bertarung? Apakah kamu ingin hidup? Ya, aku ingin hidup. Manusia serigala menjawab dengan putus asa. Kalau begitu buktikan padaku mengapa aku harus mengampunimu. Apa maksudmu? Aku memintamu untuk memberitahuku sesuatu yang belum ku ketahui. Saat Baik Miho mengatakan hal ini, manusia serigala merasa seperti buruan di depan pemangsa. Dan sesaat kemudian, pimpinan. Sebenarnya, dia tidak terlalu berharap. Tetapi nilai dari informasi yang diberikan Werewolf ternyata sangat besar. Jadi ada seorang raja yang memerintah para monster. Ya. Tapi dia sudah lama meninggal. Dan sekarang tahta itu kosong. Jadi itu sebabnya ada keributan tentang memilih raja baru. Ya. Kami juga tiba-tiba mendengar suara itu dan lari ke sini. Seperti anggota kelompoknya yang lain, Werewolf tidak mau mati dan membocorkan semua informasi yang diketahuinya. Nyatanya, para anggota Guild Hyena mengira suara itu hanya didengar oleh mereka. Mereka percaya bahwa mereka dibangunkan dengan meminum darah klan serigala, membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi raja. Tapi tidak seperti itu ketika mereka tiba di sini. Jika hunter dengan kekuatan binatang memenuhi syarat untuk menjadi raja, maka semua yang berkumpul di sini memenuhi syarat, dan mereka semua berjuang untuk membuktikannya. Seorang raja. Ya, Baik Miho memikirkan hal tersebut. Tentu saja, munafik jika dia tidak serakah. Bahkan pada saat ini, suara yang mendesak untuk membuktikan kualifikasinya dengan menyakitkan membangkitkan hasratnya. Buktikan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi raja. Tapi masih terasa mencurigakan. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak bisa membayangkan monster itu mendekati manusia dengan niat baik. Dan untuk memilih raja mereka dari antara manusia, itu ide yang konyol. Baik Miho mendengus dan menyilangkan tangannya. Pilihan bijak untuk tidak ikut campur. Namun, dia penasaran dengan hasil seperti apa akhir dari tes ini. Tidak, sejujurnya, dia takut.
Skema macam apa yang dibuat monster di sini dengan alasan ujian untuk raja? Sial. Kenapa ayahku tidak ada di situasi seperti ini? Baik Miho menghela nafas saat memikirkan ayahnya. Baik Yunho. Sebenarnya, jika mereka benar-benar akan memilih raja di antara manusia, tidak ada yang lebih memenuhi syarat selain Baik Yunho, seorang hunter rank S. Tapi Baik Miho yakin akan satu hal. Bahkan jika ayahku ada di sini, dia akan membuat keputusan yang sama denganku. Buktikan kualifikasi Anda untuk menjadi raja. Ini benar-benar berisik. Bahkan pada saat ini, suara yang membangkitkan hasratnya membuat kepala Baik Miho sakit. Bunuh dan bunuh lagi. Suara lain dari sesuatu yang runtuh terdengar. Sesuatu telah berubah. Orang yang bertahan sampai akhir. Tolong hentikan. Hanya satu yang tersisa. Apa yang terjadi sekarang? Solo Camping. Chapter 34. Artefak Suci. Benar-benar terkejut. Seorang tamu tak diundang telah datang ke tempat ujian raja yang mulia dan menyebabkan keributan. Pohon hantu. Monster yang tumbuh dengan menyerap jiwa orang-orang yang telah mati di tanah ini. Ada 3 pohon hantu yang menjaga tempat suci. Tapi sekarang, hanya satu yang tersisa. Dan yang tersisa dihancurkan secara brutal oleh tamu tak diundang itu. Hentikan. Tolong hentikan. Kekuatan tempat suci. Ujian Raja. Soho membiarkan suara dari artefak suci memohon. Dan dengan ganas menyerang pohon hantu ketiga. Dan tiba-tiba, serigala bayangan bertambah menjadi 6. Berdiri di sampingnya seperti anjing penjaga. Jika aku menghancurkan yang ini, aku akan naik level lagi. Sayangnya, saat dia menghancurkan pohon hantu kedua, dia tidak naik level. Itu karena dia membutuhkan lebih banyak EXP saat levelnya meningkat. Tapi dari pengalaman, dia yakin kali ini, pedang Soho terayun lebih cepat lagi. Artefak suci, terus memikirkan, salah satu taring serigala, di benaknya. Ini tidak bisa dibiarkan. Itu pohon hantu terakhir. Susah payah aku bekerja untuk menumbuhkan pohon itu. Aku tidak bisa mendengarmu. Aku tidak bisa mendengarmu. Sudah kubilang dengarkan aku. Ayolah dengarkan aku. Jangan ganggu ujian raja dengan hal konyol. Mendengar kata-kata itu, pedang Soho tiba-tiba berhenti. Kualifikasi. Soho itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum tipis. Dan kemudian dia melihat ke arah artefak suci yang sedang menonton dari suatu tempat. Mengapa kamu melakukan ini? Padahal kau tidak memiliki kualifikasi menjadi raja yang sebenarnya. Soho sudah yakin dengan keputusannya, karena dia sudah memiliki salah satu taring Beast Monarch. Lagi pula, kau berencana mengambil tubuh manusia terakhir yang masih hidup, kan? Jika manusia kelas rendah memiliki taring Beast Monarch, pedang itu akan mengambil raga mereka. Tapi kali ini, kriterianya adalah kualifikasi raja. Tidak peduli seberapa keras manusia di bumi berusaha, tidak mungkin mereka dapat memenuhi kualifikasi untuk menjadi Beast Monarch. Saat itu, pedang Soho menghancurkan pohon hantu terakhir. Anda menghancurkan pohon hantu. Semua hantu menghilang. Anda naik level. Dengan itu, semua hantu di Dungeon Magok menghilang. Saat hantu yang berteriak tanpa henti menghilang, keheningan menyelimuti hutan. Dan di akhir keheningan yang menyesakkan, relik itu akhirnya berbicara. Kamu mengenalku dengan baik. Siapa kau sebenarnya? Tapi aura yang kuat dalam suara itu membuat semua hunter di Dungeon Magok menjadi tegang. Hutan bergetar. Apa yang terjadi sekarang? Para hunter di hutan memucat dengan cepat saat tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar secara tidak wajar. Sementara itu, Soho menanyakan taring Beast Monarch yang dipegangnya sambil menyeringai. Apakah relik di sini lebih kuat darimu? Mustahil. Dia pasti telah menemukan Dungeon yang baik. Tapi aku menemukan yang lebih baik. Aku menemukan seseorang dengan kualifikasi untuk menjadi raja yang sebenarnya. Grady Shadow Dungeon adalah satu-satunya keturunan klan serigala. Meski menjadi hewan peliharaan Soho, itu bukan masalah besar. Sebaliknya,
Soho yakin bahwa Gray akan tumbuh menjadi raja yang lebih kuat di sisinya. Apakah kau tahu alasan keberadaan relik itu? Apa itu? Ini tentang persaingan di antara ahli waris terpilih untuk membuktikan kualifikasi mereka atas tahta. Tiba-tiba, pedang itu bergerak, mengarah di mana relik itu berada. Ayo pergi ke sana. Buktikan aku ini lebih mumpuni, ujarnya tanpa menjawab. Soho tak bergeming dan mengalihkan pandangannya ke serigala bayangan. Serigala, gendong aku. Serigala bayangan mendekat atas perintah itu, menggendong Soho di punggungnya. Dan dia mulai berlari melewati hutan lebat dengan kecepatan penuh. Saat mereka mendekati pusat gempa, hutan menjadi lebih lebat dan dipenuhi dengan berbagai monster tumbuhan. Tidak ada hunter yang bisa sampai sejauh ini. Selain tak menghasilkan banyak uang, tempat ini juga terlalu berbahaya. Tanaman di sini penuh dengan kehidupan. Mereka sudah mencicipi darah manusia, kata Beru. Dan memang benar. Malapetaka Magog. Itu adalah alasan mendasar mengapa tanah ini berubah menjadi hutan yang ganas. Itu karena lokasi Dungeon yang muncul di sini sangat buruk. Di Magog, ada kebun raya terbesar dan terluas di Seoul. Dan pada saat Dungeon dari dunia lain terbuka di tengah taman, kabut biru yang keluar darinya menembus berbagai rerumputan di taman, lalu menciptakan evolusi yang aneh. Tempat ini berubah menjadi neraka. Jika tempat ini adalah gunung biasa seperti Gunung Guanak, mungkin akan berbeda. Jenis tumbuhan yang hidup di gunung tentu tidak akan seberagam yang ada di kebun raya. Jika Dungeon ini bukan di pusat kota, mungkin akan berbeda. Monster tumbuhan yang terkontaminasi sihir memakan begitu banyak manusia di kota dan berevolusi menjadi sesuatu yang sangat aneh. Hasil dari semua nasib buruk itu terjadi di sini. Kebun Raya Magog. Di tempat kebun raya awalnya berada, ada pohon raksasa yang aneh menggeliat seolah-olah hidup. Soho menyipitkan matanya dan dengan hati-hati memeriksa pohon itu. Dan akhirnya menyadari apa itu. Ini. Bukankah itu pohon? Itu bukan pohon. Ribuan spesies tanaman yang tumbuh di kebun raya itu saling terkait satu sama lain melilit kebun raya dan membentuk pohon raksasa. Ini sarang untuk raja, kata pedang itu dengan suara bersemangat. Artefak itu telah membuat sarang suci lain sebesar ini. Aku harus mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang hebat. Pada saat itu, pintu kebun raya yang tertutup rapat, ditutupi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba terbuka lebar di depan Soho. Itu menyuruh kita masuk. Tuan muda, ini mungkin jebakan, kata Beru. Jika ini jebakan, kita akan menerobosnya, kata Soho, menggenggam dua pedangnya dan melangkah ke pintu masuk. Anda memasuki Dungeon. Kebun raya itu sunyi dan gelap. Gelap gulita, tanpa setitik cahaya pun. Soho memaksimalkan indranya untuk beradaptasi dengan kegelapan. Dan untuk mendapatkan lebih banyak visibilitas, dia memakai item, topeng gagak, dari inventory. Lalu dia melihat sesuatu. Jaring laba-laba. Hah, lihat ini. Soho melihat sekeliling. Di sekelilingnya ditutupi jaring laba-laba putih. Apakah ini jebakan? Banyak laba-laba besar dan kecil yang merayap di atas jaring laba-laba menatap Soho. Laba-laba abis, laba-laba abis. Laba-laba abis. Nama yang cocok. Ada orang lain yang masuk ke tempat ini sebelum Soho. Ketika Soho menghancurkan pohon hantu. Hunter dengan skill binatang yang mencium bau sarang lalu melangkah ke tempat ini. Mereka semua tergantung di langit-langit. Terjerat jaring laba-laba. Saat Soho masuk, mereka yang mulutnya tidak tersumbat berteriak putus asa. Selamatkan kami. Tolong. Lepaskan kami. Mereka adalah tumbal. Pengorbanan untuk raja. Mendengarkan pedang itu, Soho melihat ke dalam kegelapan yang jauh. Di sana, seekor laba-laba raksasa menatap. Tubuhnya sebesar gunung. Dengan puluhan mata. Laba-laba abis. Arachne. Itu laba-laba dengan aura yang sangat mengintimidasi. Aku bisa merasakan energi artefak di dalam tubuh monster itu. Kata pedang taring serigala.
Kalau begitu, kita harus membelah perut dan mengeluarkannya. Soho bergegas menyerang musuh dengan kekuatan penuh, tanpa basa-basi. Pada saat itu, laba-laba kecil keluar dari dinding dan langit-langit menyerang Soho. Dasar kentang goreng kecil, atasi mereka. Atas perintah Soho, Shadow Wolf melompat dan menirang laba-laba kecil. Mereka mencabik-cabiknya dengan cakar yang kuat dan menggigitnya sampai mati dengan giginya yang tajam. Anda telah membunuh laba-laba abis. Anda telah membunuh laba-laba abis. Beberapa pesan muncul secara bersamaan. Soho hanya fokus pada targetnya dan berlari ke arahnya. Tujuannya hanya satu. Cuyak. Arahne menyemprotkan jaring putih ke arah Soho. Aku akan merobeknya. Dua pedang diayunkan. Menggunakan skill Storm Slash. Tebasan pedang merobek jaring laba-laba tanpa ampun. Dan kemudian, di balik jaring, seekor laba-laba besar muncul. Kieak. Jika Soho tidak memutar tubuhnya secara refleks, cakar itu akan menghancurkannya. Dia datang lagi. Dia memutar tubuhnya lagi untuk menghindari serangan itu. Keek. Arahne yang marah mulai menyerang dengan liar dengan cakarnya, menghancurkan semua yang ada di tanah. Rasanya seperti melawan ekskavator konstruksi. Tapi Soho dapat melihat dan menghindari semuanya. Berkat menggunakan item dan meningkatkan statistik sensoriknya, kemampuan mendeteksi Soho sangat baik. Soho secara bertahap menjaga jarak di antara mereka, menghindari setiap serangan Arahne. Kemudian dia menyerang balik memukul kaki monster itu, seperti tiang listrik, dengan pedangnya. Monster itu terhuyung mundur karena pukulan itu, dan Soho mengayunkan tanduk vulkan lagi. Kemudian Soho menggunakan kedua pedangnya mulai menyerang dengan brutal. Level, skill, dual swordsmanship, telah meningkat. Monster itu berteriak kesakitan karena serangan beruntun dan kuat. Kiek, itu mustahil. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, pada akhirnya, kamu akan menjadi mangsaku. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar dari dalam tubuh makhluk itu. Mustahil, katamu. Kulitnya cukup keras. Tapi itu tidak masalah. Jika pertahanannya cukup kuat, Soho akan terus menyerang sampai pertahanannya hancur. Kau pikir aku mangsamu? Hahaha. Konyol. Justru kau adalah mangsaku. Soho dengan senang berpikir membunuh makhluk ini dan membuatnya menjadi prajurit bayangan. Menggunakan skill Storm Slash. Kiek. Bersambung.